Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 8 April 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 16 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-16. Kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air di dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi, dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Firman Tuhan. Tema kita pada pagi yang indah ini, mensyukuri anugerahnya dengan kesucian. Mensyukuri anugerahnya dengan kesucian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kata anugerah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian dari atas atau karunia dari Tuhan. Sedangkan kata kesucian adalah keadaan yang bersih dan tidak bernoda
kata kesucian berasal dari suci yang berarti bersih dalam arti keagamaan. Dalam dunia ini banyak pejabat yang memberikan hadiah kepada anak buahnya, misalnya berprestasi dalam pekerjaan atau ulang tahun atau naik pangkat. Musa adalah pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Ia pribadi yang senantiasa mendengarkan kehendak Allah dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah bagi dirinya maupun bagi bangsa Israel. Sebagaimana firman Tuhan dalam bacaan kita pagi ini, Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci lengkap dengan semua perlengkapan, sarana dan prasarana peribadatan bangsa Israel. Mulai dari tabut hukum, mesbah emas, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Di samping itu, Tuhan Allah juga memerintahkan Musa untuk mengurapi Harun menjadi imam dengan minyak urapan. Dan Musa melakukan semua apa yang Allah perintahkan untuk ia lakukan. Seperti Musa yang berketetapan hati mau mendengar dan melakukan kehendak dan perintah Allah, demikian kita. Allah juga menghendaki agar kita berketetapan hati untuk selalu mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, Musa sendirilah yang menerima perintah langsung dari Allah. Hanya dia yang diberi kuasa dan tanggung jawab. Tidak boleh didelegasikan kepada yang lain. Begitu juga mengenai kelahiran. Kristus menyatakan secara sempurna anugerah Allah yang berkenan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Sukacita dan komitmen untuk hidup suci kiranya semakin bertambah, sehingga semakin nyata bahwa kita sungguh menerima dan merasakan kehadirannya dalam seluruh hidup kita. Jika Musa menjaga ketat dan melaksanakan persis seperti yang Tuhan perintahkan, kita juga perlu dengan sukacita berjuang untuk kesucian hidup bersama Dia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa setia dan tekun dalam doa dan membaca Alkitab agar kita mau mendengar, mengerti dan melakukan apa yang Allah firmankan melalui ketekunan kita dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Kita memiliki komitmen dalam diri untuk melayani dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan kita selalu berusaha berbuat baik yang benar seturut dengan kehendak-Nya dan firman-Nya. Yakinlah saudara-saudara bahwa Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap memampukan kita untuk berketetapan hati yang setia dan selalu mensyukuri bahwa anugerah-Nya dengan kesucian mulai saat ini bahkan untuk selama-lamanya firman Tuhan selalu dilakukan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini, bahwa kami selalu dituntut untuk selalu mensyukuri anugerah-Nya dengan kesucian. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang sedang sakit dirawat di rumah mereka maupun yang sakit yang sedang dirawat di tempat perawatan. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka
sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa buat anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kedua hamba Tuhan sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken juga pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.